6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ, mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, Inilah anak yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, Berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, Memang, Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, Memang membayar. dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus. Dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga.
Shalom saudaraku, hari ini kita akan mempelajari Matius 17. Tuhan memberkati. Ayat 1-13, Yesus dimuliakan di atas gunung. Inilah pernyataan khusus mengenai keilahian Yesus kepada ketiga orang muridnya. Transfigurasi Yesus ini adalah penegasan ilahi tentang segala sesuatu yang Yesus telah lakukan dan yang akan dilakukan. Jadi, tentang otoritas Kristus. Musa dan Elia adalah dua nabi terkemuka dalam Perjanjian Lama. Musa menulis Pentateuch atau Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan, dan Musa menubuatkan di dalam Ulangan 18 ayat 15 sampai 19 akan datangnya seorang nabi besar, dan Elia mewakili nabi-nabi yang memberitahukan sebelumnya tentang kedatangan orang yang akan mempersiapkan jalan untuk Mesias. Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Jadi, kehadiran Musa dan Elia bersama Yesus menguatkan misi Yesus, yaitu menggenapi hukum Taurat Allah dan perkataan para nabi. Yesus lebih dari sekedar pemimpin besar atau nabi besar. Yesus adalah anak Allah, Mesias. Yesus menyuruh Petrus, Yakobus, Yohanes tidak memberitahu siapapun tentang peristiwa ini sebelum kebangkitannya, sebab mereka belum sepenuhnya memahami rencana Allah. Jadi masih perlu waktu untuk belajar tentang arti kehadiran Yesus, kematian, dan kebangkitannya. Dan Yesus menunjuk pada Yohanes Pembaptis yang berperan seperti Elia, berani menentang dosa dan mengarahkan banyak orang pada Allah. Ayat 14-21 tentang Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Perikop ini tentang penilaian Yesus terhadap murid-muridnya yang gagal melayani orang lain dengan kuasa kerajaan Allah. Mereka gagal untuk membebaskan orang yang ditindas iblis dan menunjukkan kekurangan iman atau kekurangan kuasa rohani. Yesus mengajarkan kepada para muridnya tentang iman yang sejati atau iman yang efektif, yang akan memberikan hasil besar karena percaya kepada kuasa Allah. Iman sejati itu dikaruniakan oleh Roh Kudus pada setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan mau hidup taat pada firman-Nya, agar dapat hidup melaksanakan kehendak Allah. Saudara, sering kegagalan kita karena kurang atau tidak adanya iman. Karena itu, mari kita lakukan Roma 10 ayat 17, yaitu setia mendengar firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan dan setia di dalam doa dan berpuasa. Ayat 21-27. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus serta Yesus membayar bea untuk bait Allah. Sekali lagi Yesus mengajarkan tentang kematian dan kebangkitannya. Itu adalah rencana Allah demi keselamatan manusia. Sayangnya muridnya belum memahami tujuannya. Dan mengenai Yesus membayar bea untuk bait Allah. Setiap orang Yahudi harus membayar bea bait Allah untuk pemeliharaan bait Allah. Dicatat di dalam Keluaran 30 ayat 11-16. Dan Yesus telah memberi teladan yang baik untuk melaksanakan kewajiban untuk pemeliharaan bait Allah atau cinta akan rumah Tuhan. Mari saudara, kita ikuti hidup seperti Kristus. Tuhan memberkati.